menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ada yang mau menjawab? Kenapa sih kita harus pagi-pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, bukan lagu Korea atau lagu yang lain? Kira-kira kenapa? Ya, Mbak Gita? Supaya menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bagus sekali, betul ya. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan salah satu wujud ya, wujud kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air. Jadi anak-anak biasakan nanti kita menyanyi dengan penuh hikmat. Nah, anak-anak coba sekarang lihat di diri anak-anak. Apakah anak-anak sudah rapi? Coba dilihat tali sepatunya ada yang lepas? Tidak. Sampah di kanan kirinya masih ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah diambil dan dibuang ke tempat sampah. Oke. Bagaimana? Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah. Alat tulis sudah dipersiapkan semuanya? Sudah. Belajar. Nah, sebelum belajar Bu Guru mau tanya nih, tadi pagi kegiatannya adalah literasi. Ada yang mau bercerita tentang literasinya? Mas Putra sudah membaca berapa buku selama literasi ini? Belum selesai buku satunya? Belum. Ada yang sudah menyelesaikan satu buku cerita? Sudah? Oke, bagus. Kira-kira dalam satu buku itu anak-anak selesaikan dalam waktu berapa hari? 1 bulan. Ini ada yang 4 hari karena beda-beda ya. Mbak Gita tadi menyelesaikan satu buku dalam 4 hari. Kira-kira kalau dalam 1 bulan nih bakalan menyelesaikan berapa buku? Kan kalau 1 hari ada 1 buku 4 hari. Kalau 1 bulan berarti kira-kira nih rata-rata akan menyelesaikan berapa buku? 1 bulan ada berapa hari? 30. Kalau kita bagi 4 kira-kira berapa? Berapa? 7. Ya, berarti kira-kira kalau Mbak Gita rutin nih membaca terus bukunya, dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 7 buku. Bu Guru punya soal nih ya. Bu Guru akan bagikan soal ini. Silahkan diberi nama nanti ya. Diberi nama dan diisi. Mbak Gita bisa membantu membagikan ke teman-teman. Terima kasih ya. Ya, bagi anak-anak yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke depan, silakan. Gambar, yuk kita amati gambar berikut ya. Gambar A. Ada yang mau memberikan komentar gambar A ini tentang apa sih? Apa? Tentang main air ya? Oke. Sekarang kita lihat yang gambar B. Gambar apa ini? Fakta apa yang bisa kalian temukan dari gambar di atas ini? Coba. Yang terlihat di atas itu apa saja? Coba Bu Guru minta pendapatnya dari Mbak Konsa. Apa Mbak Konsa? Ada gambar apa menurut Mbak Konsa? Ada gambar pohon kering. Kenapa kira-kira ya kok pohonnya bisa kering? Karena kekurangan air. Oke, coba Bu Guru, bagus ya. Terima kasih Mbak Konsa. Bu Guru sekarang minta pendapatnya yang anak laki-laki. Mas Wedar. Menurut Mas Wedar, gambar yang A ini fakta apa yang kamu temukan dari gambar tersebut? Membuang air, ya. 2 orang anak sedang membuang air. Kira-kira perilaku itu bagus apa tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa Pak tidak bagus? Kenapa? Tidak bersyukur.
ini apa saja kira-kira? Bisa. Jadi kalau kita menghambur-hamburkan air nanti akan ada dampaknya seperti ini. Gitu? Oke, bagus. Nah, sekarang Bu Guru punya pertanyaan sesuai dengan materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini di tema baru kita, tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema satunya adalah manusia dan lingkungan. Tadi di gambar tadi ada gambar lingkungan kebun ya, lingkungan kebun yang terlihat kering. Menurut anak-anak, apakah lingkungan perlu dijaga? Perlu. Jika kita menjaga lingkungan, lingkungan akan memberikan apa kepada kita? Memberikan apa? Oke, sekarang gini, di dalam lingkungan ada apa saja? Tadi ada pohon ya, ada pohon, kemudian ada tanah, ada apa lagi? Air. Oke, Guru sekarang tanya misalnya di dalam lingkungan itu pohon. Jika pohon kita rawat, dia akan memberikan apa sih kepada kita? Memberikan dampak positifnya apa? Apa tadi Mbak Dita? Oksigen. Terus apa lagi Mbak Nada? Makanan. Jadi alam itu kalau kita jaga akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Terus kalau kita tidak menjaga lingkungan nih, kira-kira lingkungan akan memberikan apa kepada kita? Dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, dari fakta tadi, Bu Guru mau anak-anak membaca. Ya, sekarang dibuka buku kalian di halaman 2. Ya, sudah. Di situ ada jalan kaki belasan kilometer demi air bersih. Silakan anak-anak dibaca di dalam hati terlebih dahulu. Sudah membacanya? Sudah. Oke. Jadi teks yang anak-anak baca tadi adalah teks fiksi. Ya, sesuai dengan materi kita hari ini, tujuan pembelajarannya adalah nanti anak-anak akan tahu peristiwa apa yang ada di dalam teks non-fiksi. Ya, selain itu nanti juga anak-anak bakalan tahu apa sih manfaat lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu kan tadi ada salah satunya ada yang menyebut air. Manfaat air itu apa bagi kehidupan. Nanti juga anak-anak akan membuat karya ya tentang manfaat air. Pelajaran ini akan dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan minat kalian. Jadi nanti kalian akan bekerja sama dengan teman yang sama kesukaannya. Ya, penilaiannya itu nanti berdasarkan dari kalian benar menjawab, selain itu dengan kreativitas dan juga kekompakan kalian. Bagaimana? Menurut anak-anak penting tidak kita belajar tentang manfaat air? Penting. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Tadi teks yang sudah anak-anak baca itu adalah contoh dari teks non-fiksi ya. Sekarang Bu Guru punya pertanyaan nih. Nah, pertanyaan ini tolong dijawab di buku kalian. Apabila kalian belum mengetahui jawabannya, tidak apa-apa, dijawab sebisanya. Silakan. Terima kasih. Sekarang ditutup dulu jawabannya ya, tidak apa-apa. Ditutup, disimpan di pinggir kalian dulu. Ya. Nah, sekarang dari teks yang tadi anak-anak sudah baca, kalian bisa menemukan faktanya. Fakta itu adalah kenyataan, karena teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi bukan cerita misalnya sifat terbang, itu bukan ya, tapi yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teks non-fiksi ini bisa kita temukan di mana? Misalnya di majalah, di artikel, di surat kabar, dan sebagainya. Kemudian contoh teks non-fiksi ini ada esai, ada jurnal sejarah atau ilmiah, ya.
dengan cermat, ya. Dibaca dulu teksnya dengan cermat. Setelah itu kalian catat ide pokoknya, ya. Setelah itu kalian buat ke dalam peta pikiran. Buat dulu peta pikirannya. Dan terakhir menuliskan beberapa kalimat dari ide pokok tersebut ke dalam peta pikiran. Ini langkah-langkah dalam membuat peristiwa dalam teks non-fiksi. Sekarang Mbak Nadia ya membaca di paragraf yang pertama. Silakan. Berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Masyarakat Lamagnen Selatan, Nusa Tenggara Timur sulit mendapatkan air bersih. Letak sumber air bersih sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sumber air bersih hanya bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sejauh 2,5 km. Oke, terima kasih. Nah, dari teks yang sudah dibaca anak-anak tadi, yang pertama tadi langkah pertama adalah membaca teks dengan seksama. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya. Dari paragraf pertama, ide pokoknya kira-kira apa? Ada yang memberikan pendapat? Ide pokok pada paragraf pertama. Bagaimana? Krisis air bersih. Jadi di daerah mana itu terjadinya? Lamagnen Selatan. Nah, untuk menemukan ide pokok, kalian bisa membuat pertanyaan. Contohnya seperti ini. Ya, kita akan identifikasi. Yang pertama kita buat peta pikirannya. Yang pertama judulnya kita simpan di tengah. Tujuannya supaya mempermudah, ya. Supaya terlihat itu judulnya adalah berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Setelah itu kita buat pertanyaan yang pertama menggunakan kata tanya, ya. Apa peristiwa yang terjadi? Teks tadi menceritakan peristiwa apa? Halnya. Coba Mbak Dita dibaca. Hal yang terjadi adalah masyarakat Lamagnen Selatan kesulitan mendapatkan air bersih. Ya, jadi peristiwanya tentang masyarakat daerah Lamagnen Selatan itu kesulitan mendapatkan air bersih. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata tanya berapa. Misalnya, berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih? Berdasarkan teks tadi, berapa sih jaraknya? 2,5 km. 2,5 km. Kemudian kita bisa juga membuat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana. Di mana warga mengambil air bersih? Jadi dengan menggunakan peta pikiran seperti ini, kita akan lebih mudah mengetahui peristiwa apa yang terjadi dalam sebuah teks non-fiksi. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah mengerti cara membuat peta pikiran? Oke, kalau sudah, teks yang tadi sudah anak-anak baca di halaman 2, silakan anak-anak diskusikan bersama teman sekelompoknya. Ya, kemudian buatlah peta pikiran sesuai teks tersebut. Anak-anak bisa membuatnya di sini, ya. Ini untuk kelompok bagaimana? Ada kesulitan? Enggak? Nanti setiap masing-masing ini anggotanya menyampaikan, ya, di kelompok tiap alasannya apa. Kalau sudah, kalian diskusikan. Oke. Ya, anak-anak sudah 15 menit, ya. Oke. Sudah 15 menit, berarti Bu Guru minta sekarang dari kelompok Merpati, silakan dibacakan hasilnya. Untuk pertanyaan yang pertama, misalnya, apa peristiwa pada teks tersebut? Oke, berarti kesulitan air
dengan bagus. Nah, nanti guru minta anak-anak di rumah ya cari sebuah teks non fiksi ya. Bisa anak-anak cari di majalah, di koran. Kemudian anak-anak buat peta pikirannya yang berisi peristiwa apa di teks non fiksi tersebut. Tugasnya dibawa hari Sabtu ya, dikumpulkan pada hari Sabtu. Ada pertanyaan? Paham dengan tugasnya? Oke. Anak-anak capek apa tidak? Capek? Kita tepuk dulu ya. Masih ingat tepuk pagi, siang, malam? Kalau guru menyampaikan pagi, anak-anak tepuk satu kali. Oke. Kalau guru menyampaikan siang, anak-anak tepuk dua kali. Ya. Kalau guru menyampaikan malam, anak-anak tepuk setengah. Kenapa? Iya, kalau malam tidak boleh bisik ya, tidak boleh tepuk. Oke, kita coba ya. Pagi, 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 siang, siang. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja yang akan Bu Guru bagikan untuk anak-anak semuanya. Sekarang masing-masing ketua silakan ke depan. Bu Guru akan memberikan perintah. Coba dilihat, dicermati lembar kerja yang Guru berikan. Alat dan bahannya apa saja? Langkah kegiatannya apa nanti? Amati video bersama teman kelompokmu. Diskusikan manfaat air dari kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sajikan pemahamanmu tentang manfaat air dari kehidupan hewan sesuai keahlian kelompokmu. Oke, jadi Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak cermati video tersebut. Dari video tersebut nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Lalu kalian akan membuat karya, ya, membuat karya sesuai dengan kesenangan kalian semua. Ya, ini kan anak-anak sudah berkumpul sesuai dengan kesenangannya kan. Kelompok yang suka menyanyi mana ya? Oke, kelompok yang suka membuat pantun? Oke, kelompok yang suka membuat puisi? Yang mana? Ya, kelompok burung hantu ya. Kemudian kelompok yang suka membuat menggambar, membuat poster. Ya, kelompok yang suka menulis. Ya, membuat catatan ya. Kelompok yang suka membuat peta pikiran? Oke, nanti anak-anak boleh membuat karyanya sesuai dengan kesenangan kalian. Sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak amati dengan sebaik-baiknya. Manfaat air bagi manusia yang pertama adalah untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, atau untuk mencuci peralatan rumah tangga seperti piring ataupun baju adik-adik. Yang ketiga adalah sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang tempat hidupnya adalah di air. Contohnya saja adalah ikan, kuda, ataupun kepiting. Yang tadi anak-anak sudah melihatnya. Sudah bisa dipahami? Sekarang silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja bersama teman sekelompok kalian. Kalau kalian ingin mencari tambahan materi, anak-anak boleh membuka buku kalian atau mencari buku di pojok literasi ya. Silakan kerjakan. Kelompok sudah selesai? Sekarang waktunya untuk presentasi ya, menampilkan karya terbaik dari kelompok kalian. Yang Bu Guru minta untuk mau diundi atau kesiapan aja? Oke, diundi berarti Bu Guru akan bagikan undian ya. Dapat nomor berapa? Jadi kelompok yang tampil pertama adalah kelompok merpati. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok merpati. Manfaat air bagi kehidupan.
bagi hewan, minum, membersihkan diri, tempat bersembunyi, tempat hidup. Bagi tumbuhan, pengangkut zat hara, membantu fotosintesis, tempat hidup. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok lain. Ada yang mau memberikan tanggapannya dari kelompok merpati? Kelompok merpati menghasilkan karya apa? Coba ditunjukkan kepada teman-temannya. Peta pikiran. Berupa peta pikiran. Ya, bagus. Bagus? Oke, silakan kembali untuk kelompok merpati. Siap untuk kelompok lain? Ya. Oke, sekarang kelompok burung hantu silakan ke depan dengan hasilnya adalah puisi. Ya, puisi tentang air. Silakan. Air, bentukmu yang cair bisa mengalir ke segala arah. Warnamu yang bening menghilangkan gerah. Rasamu yang segar menciptakan kebahagiaan. Air, aku sangat bermanfaat bagi semua makhluk di bumi. Tanpamu, bumi akan kiamat. Banyak makhluk akan mati. Aku memanfaatkanmu untuk kelangsungan hidupku. Tak ada aktivitas yang tanpamu minum, mandi, mencuci, dan berwudu. Semua membutuhkan hadirmu. Ya, beri tepuk tangan. Oke, puisinya sangat bagus dan tadi juga penampilannya sudah percaya diri. Selanjutnya adalah kelompok elang. Silakan ke depan kelompok elang. Manfaat air bagi kehidupan, bagi manusia: minum, memasak, membersih tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Bagi hewan, minum, membersihkan diri, alat pelindung, tempat hidup hewan air. Bagi tumbuhan, fotosintesis, pelarut bagi zat hara, tempat hidup tumbuhan air, alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Oke, coba bisa ditunjukkan ke temannya bagaimana hasil posternya. Bagaimana hasil posternya? Bagus ya. Jadi tepuk tangan untuk sudah capek habis berkarya? Sekarang Bu Guru mau kita bermain ya. Cluenya adalah lakukan apa yang saya katakan. Yang Bu Guru katakan kalian lakukan. Oke. Misalnya Bu Guru menyampaikan pegang pipi. Oke, gitu ya. Oke. Siap? Pegang mata. Ada yang matanya pindah? Oke. Pegang hidung. Pegang tangan. Pegang mulut. Pegang kaki. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi anak-anak sudah belajar tentang manfaat air. Kira-kira menurut kalian, apakah kalian akan menghambur-hamburkan air seperti yang tadi anak-anak lihat pada gambar pertama? Terus anak-anak mau ngapain dong dengan air? Akan memanfaatkannya dengan baik, menggunakannya secara hemat. Oke, sekarang Bu Guru punya soal, silakan anak-anak kerjakan. Kalau tadi anak-anak mengerjakannya berkelompok, ini kalian kerjakan sendiri-sendiri. Silakan Bu Guru berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal. Sekarang silakan dikumpulkan, dibawa ke depan. Sekarang Bu Guru mau bertanya nih, apa yang sudah anak-anak lakukan dari pagi tadi sampai hari ini? Bu Guru minta Mbak Olive ya bercerita, dari pagi Mbak Olive sudah ngapain aja tadi?
besok ya Bu Guru minta anak-anak di rumah nanti dibaca bukunya pada pembelajaran 2 ya. Di situ ada kegiatan praktek. Silakan anak-anak mencoba di rumah bersama orang tua. Dicoba dulu. Alat bahannya sangat mudah, hanya menggunakan es batu dan juga air hangat ya. Nanti ketika menggunakan air hangat, minta bantuan orang dewasa. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, coba sekarang dilihat lagi. Setelah belajar, apakah lingkungan kalian sudah bersih? Masih bersih? Oke. Alat tulis, buku-buku boleh dirapikan dulu. Nah, jadi ini ya anak-anak ya yang sudah kita pelajari. Manfaat air itu bagi manusia tadi sudah disebutkan, bagi hewan maupun tumbuhan. Jadi air itu sangat bermanfaat. Jadi kira-kira akan ada kehidupan atau tidak tanpa adanya air di bumi ini? Tidak. Dan konon ceritanya planet yang ada airnya itu hanya ada di bumi. Jadi kalau kalian ingin pindah planet nanti bawa air dulu dari bumi ya. Oke. Nah, tadi Bu Guru minta anak-anak untuk menuliskan jawaban di awal. Coba sekarang dicek apakah sama jawabannya. Ya, ada yang sama? Sama. Oh, ada yang berbeda. Tidak apa-apa ya. Tapi sekarang kan sudah tahu apa itu teks non fiksi, sudah tahu apa manfaat air. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu syukur bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Dari yakinku terhadirat-Mu Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa di dalam hati dan sesuai dengan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru tutup kegiatan hari ini. Terima kasih atas semangat dan perhatiannya ya anak-anak. Ya, tetap semangat, sampai jumpa lagi. Bu Guru mohon maaf apabila tadi ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.